Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Delviana Sari dengan NIM 2103030005, kelas A semester 2, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah buku yang berjudul Max Weber, Sejarah Modernitas. Di sini saya akan membahas 4 pokok utama, yaitu yang pertama, sejarah awal Islam, kapitalisme, dan tesis Weber. Yang kedua, badan rasional. Yang ketiga, modernisasi dan kapitalisme dalam pandangan Weber. Dan yang terakhir, yang keempat, sosiologi dalam ilmu manusia. Yang pertama, sejarah awal Islam, kapitalisme, dan tesis Weber. Selama setengah abad terakhir, sebuah tradisi besar Weberian telah berkembang di Eropa yang difokuskan pada analisis yang rumit dari eksplorasi Weber tentang hubungan antara agama dan kapitalisme. Meskipun Weber menyelesaikan sosiologi agamanya dengan studi penuh tentang Islam, komentarnya tentang Islam awalnya dan penyelidikannya yang lebih rumit tentang hukum Islam cukup menarik untuk menjamin pemeriksaan lebih dekat daripada yang mereka terima sampai sekarang. Sebagai agama kenabian, egaliter, keselamatan dengan derivasi dekat dari Yudaisme dan Kristen, Islam adalah ujian signifikasi dari tesis Weber tentang ateisme dan aktivitas ekonomi rasional. Sebelum beralih ke argumentasi Weber bahwa Islam bukanlah agama keselamatan, ada baiknya untuk memperjelas interpretasi yang ada mengenai analisis Weber tentang agama dan kapitalisme. Sementara itu, interpretasi pertama dari tesis etika Protestan adalah hal itu memerlukan teori nilai yang idealistis. Tesis kedua adalah bahwa itu adalah argumen tentang kondisi yang diperlukan dan cukup untuk munculnya kapitalisme. Tesis Weber mengambil pandangan yang lebih luas dari sosiologi peradaban Weber, menekankan pentingnya konsep pemahaman dalam filsafat ilmu Weber. Weber menunjukkan bahwa institusi Islam tidak sesuai dengan kapitalisme karena mereka telah didominasikan dalam sejarah patrimonialisme yang panjang. Dalam beberapa hal, masalah ateisme sebagai aspek perubahan sosial radikal bersinggung dengan analisis Weber tentang masyarakat Asia. Sosiologi berpendapat bahwa perhatian utama Weber adalah untuk mengeksplorasi hubungan historis nilai dan makna, telah menolak pandangan bahwa Weber berusaha dengan perbandingan lintas budaya untuk menunjukkan akhirnya dengan mengutamakan kausalitas yang bermakna di atas kausalita empiris. Interpretasi ini merasa sulit untuk menyelamatkan Weber dari tuduhan interseksionisme yang lancar. Dapat dikatakan bahwa Weber menghindari masalah ini dengan menunjukkan dalam contoh spesifik bagaimana kelompok sosial bertindak sebagai pembawa nilai dan keyakinan, dan bagaimana afinitas elektif berkembang antara basis sosioekonomi kelompok pembawa dan konstelasi keyakinan tertentu. Tidak sulit membayangkan situasi di mana bahasa-bahasa agama tradisional untuk menggambarkan dan mempengaruhi aktivitas sosial jadi usang dengan merosotnya kekuasaan sosial elit agama. Seperti Weber, Marx berpikir bahwa budaya keagamaan feodalisme sama sekali tidak relevan di bawah kondisi kapitalis. Motif baru yang sesuai dengan hubungan sosial kapitalis akan berkembang tanpa kampanye ateistik. Untuk menjelaskan tindakan, kita perlu memahami makna subjektif dari tindakan sosial
tetapi bahasa yang tersedia untuk menggambarkan dan menjelaskan tindakan ditentukan oleh pengaturan sosial ekonomi. Yang kedua, badan rasional. Meskipun kesatuan tematik karya Max Weber telah banyak diperdebatkan, setidaknya ada beberapa kesepakatan bahwa proses rasionalisasi merupakan pusat pemahaman proyek Weber. Sifat rasionalisasi muncul sebagai isu penting dalam sosial masyarakat modern Weber di setiap titik penyelidikannya di sosiologisnya. Sementara ada kesepakatan luas mengenai sentralitas nasional dan rasionalisasi dalam pemikiran Weber, bahwa fiktur karyanya ini belum menerima pengawasan yang luas dan sistematis. Studi yang ada tentang perlakuan Weber tentang rasionalitanya menarik perhatian pada sifat rasionalisasi yang paradoks dalam masyarakat manusia, terutama dalam kapitalisme. Rasionalisasi tubuh dalam hal pendisiplinan energi dan penguatan kebutuhan dengan demikian merupakan tema yang mendasari Weber tentang perkembangan kapitalisme. Secara umum, kita dapat melihat sekularisasi dan rasionalisasi tubuh ini sebagai proses dari pengekangan agama internal pada nafsu ke penguatan sekuler eksternal dan tampilan keinginan. Artinya, tubuh dalam masyarakat prakapitalis diselimuti sistem makna dan ritual keagamaan, di mana target utama kontrol adalah struktur internal emosi. Jadi, Weber mengklaim bahwa kepercayaan ada predestinasi sering menghasilkan kekuatan etis, legalisme, dan prosedur yang direncanakan secara rasional dan pola kehidupan. Dari ritual kedisiplin, kita dapat menganggap sekularisasi tubuh sebagai ciri rasionalisasi dari sejumlah sudut pandang dan dalam berbagai ilustrasi. Ilustrasi lebih lanjut dari proses rasionalisasi dan sekularisasi sehubungan dengan tubuh manusia dapat diilustrasikan secara mendalam dari sejarah seni dengan referensi khusus pada representasi tubuh. Dalam pandangan Weber, ketegangan meningkat dengan tumbuhnya intelektualisme, yaitu dengan tumbuhnya rasionalisasi. Rasionalisasi tubuh dan individualis orang. Ada asumsi mendasar dalam banyak analisis sosial baru-baru ini bahwa perasaan dan hasrat dalam masyarakat pramodern lebih bersemangat, naif, langsung, intens, dan ada asumsi bahwa orang mengekspresikan emosi mereka secara lebih langsung dan kolektif tanpa batasan budaya individualistis dan burjois modern. Seperti yang ditunjukkan Elias, transformasi tata krama ini berhubungan dengan penyebaran arsitektural tubuh yang baru di dalam pelataran pusat itu sendiri. Di luar istana muncul budaya baru yang diorganisir di sekitar kaum borjuis, di mana perilaku dan kesesuaian fisik harus berkembang di sepanjang garis paralel. Gagasan bahwa tubuh manusia telah memberikan metafora aktivitas politik yang bertahan lama sekarang menjadi hal yang biasa. Proses-proses sekularisasi ini walaupun tidak merata, tidak pasti dan tidak lengkap, memungkinkan munculnya konstitusionalisme yang pada gilirannya mempersiapkan jalan bagi munculnya gagasan-gagasan kontemporer tentang kewarganegaraan, sekularisasi otoritas raja. Secara luas dikemukakan bahwa konsep kesetaraan adalah tema dominan ideologi politik kontemporer, sedangkan tubuh memiliki bagian dalam pembentukan teori pemerintah kuno dan modern awal. Tubuh metafora juga penting untuk pengembangan pendapat teologis tentang hubungan antara gereja dan Tuhan.
Yang ketiga, modernisasi dan kapitalisme dalam pandangan Weber. Sosiologi politik Weber. Berdasarkan sketsa pandangan politik ini, kita dapat mulai melihat bagaimana Weber mendekati masalah konflik sosial dan legitimasi negara dalam masyarakat, di mana kerangka tradisional pembenaran normatif telah runtuh begitu saja. Weber secara formal mendefinisikan negara dalam ekonomi dan masyarakat sebagai institusi yang menikmati monopoli, kekuatan dan wilayah tertentu, sementara Nietzsche hanya menyebutkan politik sebagai kekerasan terorganisir. Birokrasi dan politik. Negara nasional bertumpu pada fondasi psikologis yang dalam dan mendasar. Di dalam sastra bawahan ekonomi luas dari negara, hanya saja dalam waktu normal naluri politik ini tenggelam di bawah tingkat kesadaran massa. Parlemen modern negara pada dasarnya adalah badan perwakilan dari mereka yang diperintahkan dengan sarana birokrasi. Lagi pula persetujuan minimum dari pihak yang diperintah, setidaknya dari strata yang penting dari secara sosial adalah persyaratan untuk bertahannya setiap, bahkan yang paling terorganisir sekalipun, dari dominasi Weber. Weber berpikir bahwa komite parlemen harus memainkan peran penting dalam pengawasan rinci pengaturan anggaran, tetapi parlemen itu sendiri pada prinsipnya merupakan mekanisme seleksi untuk pemimpinnya yang kuat. Itu saja penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.